Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah dari Allah sajalah pada pagi hari ini kita bisa mendulang keberkahan di tempat ini, di rumah Allah, dalam rangka menunaikan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah. Fa insyaallah kita lanjutkan dengan duduk di taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan kelak Allah Ta'ala mendudukkan kita di taman surga yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada penutup para nabi dan rasul, insan paling bertakwa, paling mulia akhlaknya, paling luhur budi pekertinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada segenap keluarga beliau tercinta, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta siapapun yang mengikuti jejak langkah mereka dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki sesi kedua dari pembahasan tentang Thaharah the series ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan hadas dan najis. Maka kita lanjutkan di sesi kedua tentang kaifiyat wudu. Kaifiyat wudu, satu ibadah yang amat agung, ibadah yang dianggap sepele oleh sebagian orang, padahal sebenarnya mengandung makna yang amat luar biasa di dalamnya. Bahkan ibadah wudu ini terkait dengan ibadah badaniyah paling agung dalam Islam, yaitu ibadah salat. Sementara ibadah salat kita tahu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah buat kita untuk menggapai pertolongannya. Kalau kita merasa ada masalah, hidup selalu dirundung dengan musibah, atau saudara-saudara kita yang kemarin terkena gempa ya di Turki dan Suriah, maka di antara perintah Allah untuk mendapatkan pertolongannya adalah ista'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi dua saja senjata kita, apapun masalahnya. Masalah keluarga, masalah antar tetangga, masalah di kantor, masalah di negeri ini, caranya cuma dua. Pertama bersabar, yaitu menahan diri, dan yang kedua adalah dengan menegakkan ibadah salat. Makanya salafun salih ketika ada masalah dia mengajak anak-anaknya untuk salat. Ya, ketika ada masalah mengajak anak-anaknya untuk salat. Dan ketika dahulu pengalaman istri saya sedang masuk ke ruang operasi, saya minta pertolongannya apalagi kecuali bersabar dan kemudian menegakkan salat. Minta pertolongan kepada Allah lewat sabar dan salat. Akan tetapi masalahnya bagaimana mungkin kita bisa sholat dengan baik dan benar kalau kita tidak melalui tahap pertamanya, yaitu berwudu. Sebab kata Nabi SAW, la tuqbalu sholatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seorang hamba atau salah seorang dari kalian jika ia berhadas sampai ia berwudu. Jadi nggak diterima sholatnya kalau dia dalam keadaan batal atau tidak berwudu sehabis hadas. Emang ada ustadz yang kayak begini? Kayaknya ada mungkin ya. Contohnya ketika orang sholat tarawih di saf terdepan ya, kemudian dia batal. Ada tuh sebagian orang karena malu, dia takut ketahuan dia sudah batal, dia nekat tetap melanjutkan sholat gitu ya. Ini yang seperti ini istihza kepada Allah, mengolok-olok Tuhan yang seperti ini. Udah tahu batal tapi masih nekat melanjutkan
salat. Seperti itu. Maka tidak sah salatnya, tidak diterima salatnya. Lalu di hadis yang lain, la yuqbalullahu salatun bighairi tuhur wala sadaqatin min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak pula menerima sedekah yang dilakukan dengan ghulul, dengan terpaksa atau karena faktor benci. Jadi salat enggak diterima tanpa bersuci, sedekah juga sama. Tidak diterima kalau dalam keadaan benci atau terpaksa. Emang ada yang sedekah dalam keadaan benci? Mungkin ada ya. Contoh, kita lagi bawa mobil atau motor, lalu parkir di satu tempat. Waktu parkir susah banget ya, nyari tempat dan posisinya. Begitu selesai urusan, naik ke mobil atau motor lagi, baru mau naik sudah bunyi. Apa bunyinya? Prit, gitu ya. Ya. Tadi kemana aja loh gitu kan. Tiba-tiba ada parkir gitu kan. Terpaksalah kita keluarkan uang, terpaksa keluarkan uang ya, minum gulul, terpaksa. Yang kayak gini nggak diterima. Kalau memang harus keluarkan uang karena parkir, padahal itu lahan tidak ada aturannya, bebas milik Allah semuanya ya. Itu ya sudah, keluarkan dengan niat sedekah saja. Jangan sampai ada perasaan benci yang nggak diterima, sedekahnya percuma. Begitu ya. Sama, salat juga begitu, dalam keadaan tidak bersuci tidak diterima. Hadis yang lain, innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila shalah. Sesungguhnya aku hanya diperintah, innama, hanya diperintah untuk berwudu ketika hendak salat. Jadi pada dasarnya perintah berwudu terkait dengan salat. Tapi kemudian karena faktor afdholiyah, orang meluaskannya pada kegiatan yang lain. Mau baca Quran berwudu, mau berangkat kerja berwudu. Ini afdholiyah. Tapi hukum asalnya hanya untuk salat. Hukum asalnya hanya untuk salat. Ya, kita lanjut. Miftahus salati at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci. Kuncinya bersuci. Kalau mau masuk rumah terkunci, nggak ada kuncinya, bisa masuk nggak? Nggak bisa masuk. Iya. Lalu yang mengharamkannya takbir, yang menghalalkannya taslim atau salam. Jadi kalau sudah takbir, haram semua kegiatan di luar salat. Makanya disebut takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua kegiatan di luar salat. Ditutup dengan apa? Taslim, yaitu ucapan salam. Baik, sekarang kita bicara tentang definisi dari wudu. Wudu berasal dari kata al-wadha'ah. Al-wadha'ah maknanya dua, an-nadhafah dan al-husnu. An-nadhafah artinya bersih, al-husnu artinya baik. Jadi secara bahasa wudu itu artinya bersih dan baik. Dengan berwudu seseorang menjadi bersih. Bersih apanya? Fisiknya bersih ya, jasadnya bersih. Dan menjadi baik karena dengan berwudu ada banyak keutamaan. Bahkan bisa melembutkan hati. Bahkan siapa orang yang ketika hendak tidur, sebelum menarik selimutnya, dia pergi ke kamar mandi untuk berwudu, maka dijelaskan dalam hadis Nabi, dia akan selalu mendapatkan doanya malaikat sampai dia bangun. Malaikat memohonkan ampun buat dia. Masya Allah. Kalau berwudu. Jadi ada banyak manfaat dari ibadah wudu. Nah kemudian wudu itu tertulis dengan harokat dhammah, wudu. Kalau dengan harokat fathah, wadu, maka maksudnya adalah airnya. Kalau wudu kegiatannya, kalau wadu airnya. Nanti di hadis Utsman ada. Jadi bolehlah nanti sampai rumah kalau minta air wudu kepada istri, mama tolong ambilkan wadu. Apa wadu? Maksudnya air untuk berwudu. Kalau wudu kegiatannya, kalau wadu airnya. Definisinya secara istilahi, saya kutip dari Fiqhus Sunnah yang mudah-mudah saja. Taharatun ma'iyatun tata'allaqu bil wajhi wal yadaini war ra'si war rijlain. Kegiatan bersuci dengan menggunakan air. Jadi wudu nggak bisa kecuali dengan menggunakan air. Kalau menggunakan debu namanya tayamum sebagai pengganti ya. Dan anggota badan yang disucikan dalam wudu adalah, nah ini rukun wudu, wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Ini rukun wudu. Wajah,
tangan, kepala, kaki. Nggak ada yang lebih dari itu. Kecuali tambahan dalam mazhab Syafi'iyah, ditambah yang pertama niat. Lalu yang terakhir ditambah tertib atau mualah, tertib. Nggak boleh ngacak. Wajah, tangan, kepala, kaki. Itu rukun wudu. Adapun yang lainnya kumur-kumur, istinsak, istinthar, itu sunnah. Ya, ada yang mengatakan wajib wudu saja. Kalau yang tadi rukun wudu yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang tadi ayatnya saya bacakan, iya, itu rukun wudu. Kalau ditinggalkan salah satunya, wudunya batal otomatis. Dan kalau ditinggalkan dengan sengaja, selain batal dia berdosa. Allah Ta'ala berfirman, dalilnya ya, dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka irsilu, basuhlah, cucilah. Basuh, cuci, maksudnya alirkan air, guyur sama air. Harus basah. Airnya harus mengalir, nggak cuma diusap. Apa yang dicuci? Yaitu muka, lalu tangan sampai marofik, sampai siku. Kemudian berikutnya perintahnya apa? Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Lihat kalimatnya berbeda. Irsilu buat muka dan tangan, sementara imsahu mengusap, menyapu buat kepala. Jadi kepala itu bukan diguyur. Ya, ini Al-Quran yang bilang. Kepala itu cukup diusap. Usap itu maksudnya sisa air, sisa tangan yang ada bekas airnya, ya, atau masih lembab, itu usap namanya. Jadi bukan ngambil air, blung ke kepala, bukan. Kecuali belum mandi. Ah, gitu ya. Jadi cukup sisa air yang ada, atau mengambil air lagi lalu ditumpahkan. Itu namanya mengusap, imsahu, khusus buat kepala. Ya. Jadi siapa di sini yang wudu buat kepala masih begini, salah. Ya, untuk kepala adalah diusap. Itu bedanya dengan dicuci, ya. Kemudian ujungnya wa arjulakum ilal ka'bain. Ini mengandung lughah yang luar biasa nih, grammar. Kalau dibaca wa arjulakum ilal ka'bain, ya waw atafnya mengacu kepada irsilu. Kalau dibaca wa arjulikum ilal ka'bain, wa arjulikum, kita bacanya wa arjulakum. Jumhurul ulama membacanya wa arjulakum. Tapi ada qiraat yang membacanya wa arjulikum. Ini maknanya kepada imsahu. Jadi kalau kita membaca wa arjulakum, maksudnya kaki itu harus dicuci juga. Ya, dicuci. Kalau ada keran, dialirkan air di atasnya. Nggak cukup diusap doang. Ya, pakai tangan, pakai sisa air nggak cukup. Tapi kalau kita baca wa arjulikum, cukup diusap saja. Seperti mengusap khuf. Mengusap khuf tahu? Jadi boleh kita sholat berwudunya tidak melepas sepatu. Boleh. Boleh sekali. Bahkan sunnah yang hari ini sudah mulai dilupakan manusia. Sholat pakai sepatu. Sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Bukan sendal ya, sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Maka boleh kalau sholatnya pakai sepatu itu tidak usah dilepas sepatunya, tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Bagian atasnya, bukan bawahnya juga. Subhanallah. Masuk akal nggak? Yang kotor atas atau bawah? Itu menunjukkan agama tidak selalu harus masuk akal. Ya, bukan akal yang bermain dalam agama, tapi apa? Iman. Iman. Gitu ya. Jadi agama tidak harus selalu masuk akal. Ya, semua berdasarkan keimanan, ya. Baik, itu khuf. Tapi kalau untuk di ayat ini, ya, dalam keadaan sholat tidak memakai sepatu, maka harus dicuci, dialirkan air di atasnya. Begitu ya? Baik. Sekarang kita masuk ke pelajaran utama tentang tata cara berwudunya. Kaifiyat berwudu. Kaifiyat asal kata apa? Kaifa. Kaifa artinya apa dalam bahasa Arab? Mengapa, bagaimana gitu ya? Atau mempertanyakan tata caranya, ya, rinciannya. Yang pertama saya akan sampaikan
ada dua hadis. Jadi belajar tentang wudu, tata cara wudu dari zaman ke zaman, hanya ada dua hadis yang kuat, yang lengkap. Yang pertama hadis dari Humran, yang kedua hadis dari Abdullah bin Zaid. Jadi hanya ada dua hadis. Mau madhabnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau belajar tentang tata cara berwudu, dua hadis yang sangat lengkap yang sering dihadirkan adalah hadis riwayat Humran, satu. Hadis riwayat Abdullah bin Zaid. Ingat ya. Hadis riwayat Humran, yaitu mantan budaknya dari Utsman bin Affan. Dan yang kedua hadis dari Abdullah bin Zaid. Kita bacakan dua-duanya. Yang pertama, hadis dari Humran, hamba sahaya dari Utsman bin Affan Dzunurain radhiyallahu an. Annahu ra'a Utsmana ibni Affan da'a bi wudu'in, bahwa ia melihat Utsman bin Affan minta diambilkan wadu. Apa wadu? Air buat wudu. Ya, jadi hadis ini digunakan istilah bi wudu'in, minta diambilkan air wudu. Fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghasalahuma 3 marrat. Maka beliau menuangkan bejana itu pada kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya 3 kali. Jadi gerakan berwudu pertama yang diajarkan oleh Utsman bin Affan adalah mencuci tangan dulu, bukan kumur-kumur. Ya, gerakan ya. Kalau bacaan tentu niat dan bismillah. Niat dan bismillah itu hampir wajib derajatnya. Ya. Tapi kalau gerakan adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Jadi siapa orang yang sholat langsung kumur-kumur tidak nyunah. Ya, nanti dijelaskan ujungnya ya. Lalu thumma adkhala yaminahu fil wudu'i. Lalu beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air wudunya. Tangan kanan, bukan dua-duanya. Tangan kanan. Lalu thumma tamadmada wastanshaqa wastanthar. Lalu beliau berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya dengan tangan kanan. Siapa di sini kalau kumur-kumur 2 tangan? Kayaknya masih semua ya. Lihat, tangan kanan, yamini. Tangan kanan, 1 cidukan ini buat 3 aktivitas. Sedikit buat mulut kumur-kumur, sisanya ditarik ke hidung, lalu dikeluarkan lagi, dibantu dengan tangan kiri, dikeluarkan lagi. 3 gerakan. Kumur-kumur, hisap ke hidung. Dihisap Pak, bukan dimasukin, dihisap. Sedikit saja. Ya, jangan sampai terasa sakit. Tapi kalau udah biasa nggak akan sakit. Ya, yang sudah nyunah di sini wudunya pasti nggak akan sakit. Masuk ke hidung biasa aja. Hidup kemudian dikeluarkan. Begitu ya. Kecuali sedang apa Pak? Sedang apa? Hah? Belum. Sedang apa? Hati-hati istinsaknya. Sedang apa? Sedang saum. Nabi yang katakan sedang saum jangan berlebihan. Ya, takutnya sambil menyelam. Nah, gitu. Tsumma ghassala wajhahu 3. Lalu beliau mencuci, ya, mengalirkan air ke kepalanya 3 kali. Ke mukanya 3 kali. Ke muka. Ya, boleh dengan 2 tangan. Ke muka. Mana batas muka dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu? Kalau kanan kiri dari telinga kanan sampai telinga kiri. Jangan ada yang terlewat. Perhatikan. Jangan cuma ininya doang. Atasnya kagak, jidatnya enggak. Tempat tumbuhnya rambut nih, batasnya di sini kan. Ya, yang normal bukan yang botak. Kalau yang botak mah otomatis sampai sini ya. Yang normal tempat tumbuhnya rambut seginilah, ya, kurang lebih begitu. Ya. Kita lanjut. Wa yadaihi ilal mirfaqaini 3. Kemudian mencuci kedua tangan sampai siku 3 kali. Ya, 3 kali. Yang kanan dulu 3 kali. 1, 2, 3. Bukan kanan kiri. Kanan kiri bukan. Ya. Yang betul kanan dulu selesaikan 3 kali. Kalau bilangannya 3 kali. Kalau dulu awalnya kumur-kumurnya 2 kali, maka 2 kali juga berurut 2 kali semua. Kalau 1 kali ketika berkumur-kumur, maka semuanya sekali. Lihat urutan awalnya ketika berkumur-kumur. Mau 3, 2 atau 1? 3-3-nya boleh. Tapi kalau 3 pakai 3 semua. Kalau 2 pakai 2 semua. Kalau 1 pakai
Satu semua. Jadi sah kalau cuma satu kali. Sah. Yang tidak sah kalau bukan tidak sah, yang berlebihan kalau 4 kali atau 5 kali. Itu berlebihan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau menyapu kepalanya. Iya, masaha. Jadi disapu kepalanya. Tekniknya bisa dua, saya jelaskan di sini langsung saja. Yang pertama, ya, airnya diambil lalu ditumpahkan, atau sisa air yang ada tidak mengambil lagi, boleh langsung. Dari tempat depan sampai ke tengkuk, ke depan lagi, lanjut dengan telinga. Ya, ulangi. Depan, ke belakang, tarik lagi ke depan, lalu telunjuk masuk ke dalam, ibu jari langsung keluar begitu. Jadi satu gerakan, telinga dengan kepala. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan al-udhunani minar ra'si. Telinga itu bagian dari kepala. Maka satu gerakan. Boleh dipisah Ustaz? Boleh, ada hadis yang lain. Boleh mengambil air lagi buat telinga. Tapi kalau ingin praktis, kepala depan, ke belakang, ke depan lagi baru telinga. Yuk coba semua, yuk coba. Ayo, ibu-ibu sama. Ke depan, ke belakang, ke tengkuk ya. Iya, tarik lagi ke depan. Kemudian masukkan telunjuk ke dalam, ibu jari di luar. Selesai. Satu kali saja, khusus buat kepala, satu kali. Mau awalnya 3 kali, 2 kali, kalau kepala khusus satu kali. Ingat-ingat ya, satu kali saja begitu. Cara kedua, bisa dengan sekali saja selesai sudah. Ya. Cara ketiga, nah ada 3 cara ternyata ya. Kalau pakai imamah, wul, kalau kita kopiah, yang kesusahan kalau dibuka, ya. Kalau ibu-ibu mungkin hijab, kan kesusahan kalau dibuka ya, apalagi di tempat umum atau bukan di rumah ya. Maka boleh mengusap bagian atasnya sedikit, lalu ambil sisa airnya buat di sini nih, tempat tubuh yang di depan nih, sedikit saja. Makanya ada gerakan begini ya, sebagian orang ya. Itu hadis yang ketiga memang. Begini aja. Tapi ini yang begini itu khusus buat yang memakai imamah. Yang imamahnya tidak dilepas. Ari di masjid mah, di rumah sorangan mah, lepas aja kepalanya ya. Ini kalau di tempat umum, kalau ini berantakan gitu, imamah yang uwel-uwel itu kan hesek, susah ya. Atau pakai kopiah yang kalau dipakai kayak lem, dipakai lagi susah gitu ya. Maka boleh, caranya begitu. Diusap atasnya saja sedikit, baru ujungnya saja. Ibu-ibu juga sama begitu. Untuk hijab, yang pakai hijab juga sama begitu. Berdasarkan hadis dari Ummu Salamah, begitu dilakukan. Kalau kondisi berwudu dengan menggunakan hijab ya ibu-ibu ya, seperti itu. Kita lanjut. Ini saya percepat ke bagian itu ya, walaupun sebenarnya belum sampai ke sana. Thumma ghassala kulla rijlin thalathan. Lalu beliau mencuci kakinya 3 kali. Kaki di sini maksudnya sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki saja. Ustadz boleh tambah sampai betis? Boleh. Ustadz waktu sampai ke siku, boleh nggak sampai pangkal lengan? Boleh. Boleh. Berdasarkan riwayat lain dari Utsman juga, dilebihkan sampai pangkal lengan. Betisnya kaki dilebihkan sampai betis. Boleh, tapi sekali kalau berwudunya cuma dengan segelas air, ya, segelas air itu bisa berwudu. Ya nggak mungkin sampai ke lengan ya. Tapi kalau berwudu lagi air berlimpah ya boleh sampai sini. Karena manusia nanti di akhirat tidak dipanggil oleh Allah kecuali ya akan bersinar tubuhnya karena bekas wudunya. Maka Utsman menyenangi apabila dipanggil oleh Allah dalam keadaan bekas cahayanya banyak. Jadi itu bekas wudu demi Allah bersinar. Demi Allah bersinar. Makanya orang yang nggak pernah berwudu, walaupun putih bersih, kusam ya, nggak ada sinarnya di dunia aja udah kelihatan. Tapi orang walaupun kulitnya hitam, misalnya ya, atau sawo, bukan sawo busuk kalau hitam ya, itu tetap kelihatan sejuk ya, karena berwudu. Wudu itu di dunia aja udah kelihatan bedanya. Apalagi di akhirat, manusia dipanggil berdasarkan cahaya. Nuruhum apa? Yas'a baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Di surah apa tuh? Surah At-Tahrim ya. Cahaya mereka memancar dari depan dan sebelah kanan mereka. Lalu mereka berdoa kepada Tuhannya, wahai Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami di akhirat kan. Waghfir lana, dan ampuni kami. Jadi wudu bisa menyempurnakan cahaya. Dan yang membedakan kita dengan umat lain,
Ketika di akhirat banyak seluruh manusia ngumpul, dibedakan umat Nabi Muhammad SAW memiliki cahaya dari bekas wudunya. Lanjut. Kalau pakai slide lebih menarik sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, qadarullah wa syafa'al ya. Tsumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddu nahwa wudu'i hadza. Sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan wudu sepertiku ini. Jadi ini Utsman yang ngomong, nggak mungkin bohong. Ya, sahabat gede ini ya, Dzunurain. Jadi wudunya Rasulullah seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda di perkataan Umar, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, tsumma shalla rak'atain, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi." Lalu siapa yang berwudu dengan cara wudu seperti itu, kemudian sholat 2 rakaat, sholatnya khusyuk, tidak disibukkan dengan yang lain, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Cuma wudu doang. Ya, bisa dicoba. Pas sholat sunnah atau sholat sunnah mutlak, berwudu seperti ini, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Hadis kedua, hadis Abdullah bin Zaid yang memperagakan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid, sahabat gede juga ini. Ya. Beliau disaksikan seperti ini, fa'a ala yadihi minat taur. Abdullah bin Zaid menuangkan air dari gayung ke telapak tangannya. Kali ini digunakan bukan ina'a, tapi taur, gayung. Nah, inilah sunnah yang hari ini mulai dilupakan. Wudu dengan menggunakan gayung. Siapa yang di rumah wudu pakai gayung, bagus. Lebih hemat, lebih cantik, dan lebih nyunah. Pakai keran boleh, tapi coba wudu dengan air. Dengan gayung. Ya, minat taur, dari gayung. Lalu dituangkan sedikit ke tangannya. Lalu faghassala yadayhi thalathan. Lalu beliau mencuci tangannya 3 kali. Lagi-lagi gerakan wudu yang pertama bukan kumur-kumur, tapi cuci tangan, ya. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Lalu beliau mencelupkan, memasukkan tangannya ke dalam taur, ke dalam gayung. Ya, sebagian orang bicara apa tuh? Nggak boleh apa, air apa, musta'mal, ya, air bekas beramal. Ternyata dicontohkan oleh sahabat mencelupkan air ke dalam gayung, ya. Famat madha wastanshaqa wastansar thalatha ghurafat. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya lagi. Jadi tangan kanan masuk ke gayung, kumur-kumur, hirup ke hidung, keluarkan lagi, dibantu dengan tangan kiri. Ya, gerakannya sama dengan Utsman, ya. Tsumma adkhala yadahu faghassala wajhahu thalathan. Lalu beliau mencelupkan lagi kedua tangannya untuk mencuci mukanya. Muka seperti tadi, ya, dari batas tumbuhnya rambut sampai dagu, telinga ke telinga. Harus basah, harus dialirkan airnya. Ya, harus dialirkan airnya, ya. Jadi diciduk memang airnya. Tsumma ghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau yang mencuci kedua tangannya marrataini, 2 kali sampai ke siku. Nah, berdasarkan hadis Abdullah bin Zaid ini, khusus buat tangan boleh 2 kali saja, meskipun yang lainnya thalathan, 3 kali. Paham, ya? Jadi khusus buat tangan boleh 2 kali saja, walaupun yang lainnya 3 kali. Tapi kalau yang lainnya sekali, maka tangan pun cuma sekali. Begitu, ya. Kita lanjut. Tsumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Dan beliau kemudian memasukkan lagi tangannya, lalu menyapu kepalanya. Jadi lagi-lagi buat kepala adalah disapu saja, diusap. Disapu itu diusap saja, ya. Fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidan. Ya, mulai dari bagian depan sampai ke belakang 1 kali. Jadi marratan wahidan, 1 kali. Dari depan sampai belakang. Jadi bukan cuma jambulnya doang, ya. Dari depan sampai belakang. Ya, kalau jambulnya doang tadi gimana? Ketika memakai imamah atau kopiah yang hesek dibukanya, nah, itu boleh. Atau buat ibu-ibu yang pakai hijab, gitu, ya. Tsumma ghassala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian mencuci kedua kakinya sampai ka'bain, sampai mata kakinya.
Baik, untuk memperkuat penjelasan tentang imsahu untuk kepala, saya bacakan hadis yang lain. Tsumma masaha ra'sahu biyadaihi. Kemudian Rasulullah mengusap kepala dengan tangannya. Bagaimana caranya? Fa aqbala bihima wa adbara. Bada'a bimuqaddamin ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a min. Kemudian beliau menyapu dari depan hingga ke belakang, ya, lalu ditarik sampai ke tengkuk, kemudian kembali lagi, raddahuma, kembali lagi ke depan, ya, sampai ke tempat dia memulainya, ke depan di sini. Nah, ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Caranya dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Nah, tentang telinga, maka hadisnya tadi sudah dibacakan, bisa satu gerakan dengan mengusap kepala tadi, ya, tidak mengambil air lagi boleh. Tapi kalau mengambil air lagi buat telinga juga boleh, ya. Ya, untuk gerakan telinga perhatikan. Tsumma masaha bi ra'sihi wa udhunaihi. Kemudian beliau menyapu kedua telinga sisi dalamnya, batinihima bisabbahatain, dengan dua telunjuknya. Jadi bagian dalam dengan telunjuk, ya. Bagian dalam dengan telunjuk. Kemudian wa dhahirihima bi ibhamai, dan bagian luarnya dengan jempol. Ya. Jadi sampai membersihkan telinga pun ada caranya. Yuk kita coba semua. Telunjuk. Bersihkan, korek-korek sedikit, jangan sampai dalam. Jangan dinikmatin, ya. Jangan, ya. Langsung aja. Lalu bagian ibu jarinya dari belakang, dari bawah, Pak. Terus ke atas, Pak. Sampai ke ujung. Keluarkan. Takutnya ada kotorannya, sunahnya begitu dikeluarkan, ya. Jangan udah begini, itu mah jorok, ya. Itu mah jorok, ya. Jadi langsung dipercikan ke bawah, walaupun nggak ada airnya, gitu. Dan ini telinga itu kan bagian yang sebenarnya jarang dibersihkan manusia, ya. Kecuali orang yang rajin berwudu, ya. Banyak orang telinganya, masya Allah, ya, wajahnya putih berseri, telinganya pada hitam, karena dia nggak pernah dibersihkan, jarang kan. Sementara kita setiap berwudu dibersihkan telinganya, jadi bersih insya Allah. Dan ketika Bapak menyentuh ini, Pak, sebenarnya merangsang saraf-saraf di sini untuk mengeluarkan kotoran. Atau dengan rajin membaca Al-Quran, kotoran itu keluar. Ada beberapa keajaiban yang sudah dibuktikan, dengan membaca Quran itu membuat kotoran keluar. Makanya Pak dokter itu kan tidak menyarankan untuk membersihkan telinga sebenarnya, kecuali dengan alat yang menyedot sifatnya. Kalau kita kan bukan menyedot, tapi dikorek. Sebagian mungkin keluar, tapi sebagian lagi terdorong ke dalam, begitu kan? Begitu. Maka cara yang paling utama adalah dengan cara dirangsang ketika berwudu, itu akan memancing dia keluar. Ya, seperti wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita lanjut dengan beberapa istilah. Rukun wudu. Ya, ada rukun wudu, ada wajib wudu, ada sunnah wudu. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Rukun wudu, semua yang diperintahkan dalam syariat untuk dilakukan ketika berwudu, yang jika ditinggalkan sengaja maupun tidak sengaja akan membatalkan wudu. Rukun wudu tadi ada 4. Apa saja, Pak? Muka, tangan, kepala, kaki. Madzhab Syafi'iyah menambahkan dengan niat di awal. Lalu tertib, mualah, ngurut. Boleh jadi 6. Ya. Kalau yang minimalnya ya 4 saja seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua wajib wudu. Kalau wajib wudu itu diperintahkan oleh syariat, akan tetapi tidak disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Diperintah di syariat tapi tidak disebutkan di Al-Maidah ayat 6. Apa saja contohnya? Membaca bismillah. Itu perintah, Pak. Hampir wajib. Sampai-sampai ketika ada pertanyaan, apakah tetap baca bismillah ketika berwudu di kamar mandi? Jawabannya tetap baca bismillah. Cuma tidak dikeraskan. Paham ya? Kan ada pertanyaan, Ustaz, kalau harus bismillah dulu kalau di kamar mandi kumaha? Kan ada toilet dirinya, ya. Maka tetap baca bismillah. Saking pentingnya bismillah mendekati derajat wajib. Wajib memang. Ya kan tidak disebutkan dalam Al-Maidah ayat 6 tapi diperintahkan oleh Rasulullah. Apalagi berkumur, menghirup air ke hidung, istinsyaq, dan kemudian istinthar, mengeluarkannya. Itu yang wajib wudu.
Berikutnya yang sunnah wudu. Semua amalan wudu yang tidak diperintahkan oleh syariat hanya sebatas anjuran saja. Jadi hanya anjuran saja. Contohnya apa? Mencuci kedua tangan, tadi anjuran. Lalu doa sesudah wudu, itu anjuran. Kalau lupa juga nggak apa-apa. Tetapi sebaiknya jangan lupa ya Pak ya. Karena habis wudu tuh kalau siapa orang baca doa habis wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah, maka akan terbuka 8 pintu surga sekaligus. Cuma baca doa setelah wudu, 8 pintu surga terbuka buat dia. Dia boleh memilih masuk dari pintu mana yang dia sukai. Baca doa sudah wudu, ya. Masya Allah ya. Apalagi dilanjutkan dengan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Lalu lanjutannya apa? Cuma yang lanjutan ketiga itu diperselisihkan derajatnya. Ya. Yang sahih banget Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang ketiga itu waj'alni min ibadika sholihin, diperselisihkan derajat. Saya jelaskan di sini ya supaya adil. Karena ada sebagian orang yang mendhaifkan. Ya diperselisihkan. Ya boleh yang 3 ditambah, boleh juga tidak, nggak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Jadi biar kita nanti keluar kalau ada yang mendhaifkan nggak norak. Kita tahu memang ada yang mendhaifkan. Ya, memang ada yang mendhaifkan. Baik, kita lanjut. Saya berikan tambahan lagi sebelum kita praktek. Prakteknya nggak dicai di sini aja ya. Kalau di air nggak muat nanti ya. 5 pembatal wudu menurut mazhab Syafi'iyah. Kitab Abu Syuja. Ya, saya ambil mazhab Syafi'iyah lah supaya apa kita bisa menyesuaikan diri ya. Karena kita tinggal di Indonesia yang sebagian guru-guru kita bermadzhab Syafi'iyah. Bagus sekali, nggak ada masalah ya. Matan Abu Syuja menjelaskan, yang pertama yang membatalkan wudu adalah keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur, 2 lubang. Kubul bagian depan, kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Dubur bagian belakang. Semisal adalah kencing, buang air besar, buang angin, keluar mani, udah dijelaskan ya pertemuan lalu, madhi, wadi, keluar darah haid buat perempuan atau nifas, itu membatalkan wudu otomatis. Begitu ya. Ragu-ragu Ustaz. Udah batal atau belum? Kentut apa enggak? Kalau ragu-ragu mah enggak dianggap. Ya, jangan kalah oleh yang ragu-ragu. Paham? Ya. Kalau awalnya kita yakin sudah berwudu, lalu ragu-ragu kentut apa enggak? Maka yang dimenangin yang mana? Yang menangin kentut. Aduh. Yang yakin sudah wudu, yang ragu-ragunya kentut. Yang mana yang dimenangin? Yang yakin, al-yaqinu ya dulu bisa ya dulu bisa, yang yakin didahulukan daripada yang ragu-ragu. Jadi gitu ya. Jalan-jalan nih udah wudu di rumah, udah yakin, udah suci, lalu ragu-ragu, buang angin nggak buang angin, ya ragu-ragunya kalahin gitu ya. Itu mah biasa tiupan syaitan, kecuali asalnya belum berwudu ya, asalnya belum berwudu, lalu udah wudu atau belum ya, udah wudu atau belum ya, berarti dia belum berwudu ya, karena yang yakinnya belum berwudu gitu ya, seperti itu ya. Kalau belum berwudu mau buang angin mah terserah aja, itu mah ya terserah aja, seperti itu. Jadi jangan kalah dengan yang ragu-ragu ya, ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua yang membatalkan wudu, hilangnya akal ya, baik secara keseluruhan seperti gila, mabuk atau pingsan, atau secara sementara yaitu tidur. Tidurnya tidur apa? Tidur yang berat, bukan tidur yang ringan. Tidur yang berat ya Pak. Kalau tidur, itu bukan tidur. Itu tidak membatalkan wudu. Ya, jumhur ulama mengatakan demikian Pak. Tidur yang berat bagaimana sih? Tidur yang berat tuh kalau dia sudah nggak bisa mengamati sekitarnya lagi. Yang lewat udah nggak paham lagi. Atau dia lagi megang botol, jatuh, dia udah nggak sadar lagi. Itu berat. Atau apa lagi? Atau keluar sesuatu dari mulutnya, itu berat itu. Sampai ngeces mah berat itu ya, berat itu maksudnya ya. Ngorok, tapi ada juga Pak yang ngorok tapi masih sadar Pak. Bahkan yang lucu dia kaget sama ngoroknya sendiri. Kita banget ini mah ya. Iya? Itu mengelenyap bukan tidur. Nah itu tidak membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Jadi bapak tadi yang tidur siapa nih? Saya nggak menunjuk ya. Itu nggak batal wudunya ya.
Kecuali sampai cek dulu di sini ada yang basah apa enggak gitu ya. Atau ada yang terlepas dari tangan atau tidak. Yang ketiga, menyentuh kemaluan dengan syahwat. Ini membatalkan wudu. Ada kalimatnya bisyahwat. Dengan syahwat ya. Kalau menyentuhnya cuma asal menyentuh doang, atel gitu ya. Cek orang Sunda mah tenan naon eta mah ya. Ini mah dengan syahwat, dinikmati sentuhannya, ini batal. Batal ya. Jadi itu menyentuh kemaluan dengan syahwat. Bagaimana menyentuh kemaluan anak? Ya, anak kecil. Nah, ini ada perdebatan kalangan para ulama. Yang dipilih adalah tidak batal. Karena lazimnya memang seorang ibu adalah membersihkan apa? Menyentuh kemaluan anak ya. Ketika nyebokin gitu kan, itu mah mafhum aja. Makanya kemarin dijelaskan perbedaan hadas dan najis. Batal nggak wudu dengan menyentuh najis? Ayo, ingat pelajaran dulu. Hah? Batal tidak? Hah? Tidak batal. Ya. Tidak batal menyentuh najis kalau sudah wudu. Hanya saja nggak lazim saja. Tapi kalau terpaksa memang harus membuang najis nggak batal. Cukup apa? Najisnya dibersihkan, itu selesai. Wudunya kagak batal. Kecuali najisnya keluar dari diri sendiri, dari kubul dan dubur. Ini permasalahan dasar ya Pak. Ini nggak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Menyentuh najis itu tidak batal. Tidak batal. Ya. Bahkan sholat dengan membawa najis kalau tidak tahu pun tidak batal. Dijelaskan pertemuan sebelumnya ya. Rasulullah sholat kemudian melepaskan apa? Sendalnya karena ada qadharan, ada najisnya. Tapi beliau tidak ngambil wudu lagi, padahal pakai sendal yang ada najisnya. Cuma beliau lepaskan taruh di sebelah kiri. Lalu sahabat ngikutin kan? Padahal lagi sholat tuh, lagi sholat gerakannya. Dan Rasul tidak mengulang sholatnya. Ya, paham ya Pak? Nah, kita lanjut. Yang keempat, makan daging unta. Nah, ini ada hadisnya khusus memang. Makan daging unta. Daging kambing enggak ada hadisnya. Ada hadis juga setiap yang dimasak ya membatalkan wudu. Tapi hukumnya cuma jatuh makruh saja. Tidak sampai membatalkan wudu. Kalau makan daging unta membatalkan wudu. Karena apa? Kenapa? Karena unta itu nama lainnya adalah daging unta itu namanya ya, nama lainnya asyaitoniyah. Asyaitoniyah. Tahu nggak apa dinamakan unta dagingnya asyaitoniyah? Yang tahu? Syaitoniyah. Karena unta itu kalau sudah dimakan dagingnya akan menimbulkan nafsu seperti setan. Birahi maksudnya ya. Jangan coba-coba ya makan daging unta ya. Kalau yang istrinya cuma belum punya istri apalagi ya nggak boleh gitu ya. Belum punya istri bahaya itu ya. Disebutnya syaitoniyah ya. Bahkan ada hadis sahih bahwa unta itu berasal dari setan ya. Wallahu. Itu penjelasan panjang. Jangan dibahas, jangan ditanyakan lagi nanti ya. Jangan, saya harus ngaji dulu itu ya. Babnya panjang soalnya itu. Yang kelima, murtad keluar dari Islam otomatis membatalkan wudu. Ini mazhab Syafi'iyah. Begitu ya? Tapi yang utamanya memang hanya yang pertama, yaitu keluar dari kubul dan dubur. Kita hormati bagaimana pendapat dari mazhab Syafi'iyah. Ya, ini saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan wudu dan kaifiatnya. Mari kita coba praktekkan yuk Pak. Yuk coba semuanya. Siapkan tangannya. Pertama niat dalam hati ya. Niatnya dalam hati. Kalau mau pakai nawa itu ya untuk menguatkan silakan saja. Tapi saya nggak pakai itu. Niat itu tempatnya di hati. Lalu mengucapkan bismillah sambil mencuci tangan. Berapa kali? 3 kali bagusnya ya. Cuci tangan yang bersih gitu ya. Baru kemudian ayo. Ini pakai gayung dulu ya, pakai gayung. Ya udah siapkan gayungnya, ambil cuci tangan. Ya. Lalu kita ambil lagi Pak. Buat apa? Kumur-kumur. Yuk, ambil, masuk ke hidung, keluarkan, bantu tangan kiri. Sudah selesai ya? Ya. 1 kali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Kalau tadi cuci tangan 3 kali, maka ini juga 3 kali. Kita 1 kali aja dulu ya, 1 kali. Jadi cuci tangannya sekali, maka kumur-kumurnya juga 1 kali. Lihat cuci tangannya berapa kali ya. Kemudian apa Pak? Ambil. Ya, buat ke muka. Yuk, ke muka, ratakan ya, sampai rata. Jangan ada yang tersisa, karena itu disisakan buat api neraka, kata Nabi SAW. Ya, lalu sudah itu, masih pakai gayung ya. Caranya, ayo Pak, ambil, alirkan begini Pak. Ratakan dengan tangan kiri. Ya, pakai keran juga sama. Kalau pakai keran bisa dari atas. Kalau pakai gayung karena sumbernya di sini kita ginikan, kita ratakan.
Kita yang sekali ya, sampai ke siku. Ayo sekarang yang kiri. Ambil, ya ratakan sampai ke siku. Iya. Lalu celupkan tangan ke gayung. Jangan diciduk, dicelupkan aja. Ya, lalu kemudian dari kepala, ayo dari depan ke belakang. Ke depan lagi. Telunjuk masuk ke dalam, ibu jari di luar. Iya, selesai. Berikutnya kaki. Sampai mata kaki, ambil gayungnya tuangin aja begitu, sedikit. Tuangin ya, kalau pakai gayung tuangin sedikit buat yang kanan, kita ratakan dengan tangan kiri. Lalu telunjuknya apa? Kelingking, telunjuk. Ini kok telunjuk sih ya? Kumaha ya teh? Ini kelingking bukan telunjuk ya. Di sela-sela kemana? Ke jari. Ya, terutama yang apa? Yang jarinya jempol semua. Ya Ustaz gitu-gitu pisan ya. Ya, itu di sela-sela supaya yakin masuk ya sampai ke mata kaki. Lalu yang kiri, ya tuangkan lagi, kemudian pakai kelingking, masukkan, diratakan. Seperti itu. Selesai sudah. Yuk kita baca doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau mau tambah sisanya silakan. Begitu ya. Sudah bisa? Sudah ya? Ya. Jadi tinggal ujiannya ya. Ya. Bebas itu airnya. Dari bak aja. Saya mah dari bak. Tapi saya di rumah udah nggak ada bak. Ada bak. Pakai bak. Taruh di pinggirnya tuh. Ya di bibir baknya itu ya. Ditempelin ke dinding biar nggak jatuh ya. Ya tekniknya udah paham lah begitu ya. Yang dinding. Bisa seperti itu. Kalau dari keran ya kurang lebih sama, dari keran boleh begitu. Ya dari keran silakan dari keran. Iya silakan. Nggak pakai gayung. Oh berapa gayung? Satu cukup sebenarnya. Saya satu cukup. Selama ini cuma satu. Kecuali suka nambah sedikit-sedikit buat apa? Kaki suka kurang, suka merasa kurang aja boleh ambil segayung lagi buat kaki lah, gitu ya. Ya. Tadi bisa siku dulu. Boleh siku dulu kalau keran. Tapi kalau pakai gayung mah siku dulu. Susah kan? Ya kan? Gayung begini. Kalau pakai keran siku dulu. Iya, betul siku dulu. Iya, Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Pertanyaan dasar benar Ustaz. Iya silakan. Maaf kalau Fadol silakan. Kalau untuk kita berwudu kita apa harus untuk aurat? Aurat kita harus ketutup. Iya. Biasanya kita habis mandi itu kan langsung wudu. Mungkin pakai handuk doang. Atau ada maaf kan pakai kolor doang dan wudu. Jadi apakah harus tutup aurat kita, aurat kaki misalnya? Iya. Atau tutup aurat apa tidak? Jawabannya tidak harus, tapi masuk perkara afdholiyah, keutamaan. Keutamaannya tertutup aurat, dan keutamaan lain menghadap ke arah kiblat. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali itu sunnah. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki itu tidak sunnah, adab saja, begitu ya. Kalau pakai anduk sih buat laki-laki udah nutup aurat, Pak. Iya, dari pusar sampai lutut ya sudah nutup aurat. Kecuali anduknya anduk Doraemon kecil. Ya, ya Pak silakan Pak. Pertanyaannya ada dua nih sekarang. Ya silakan satu-satu dulu. Kalau kita tidur, Iya. tertidur tuh misalnya senderan itu batal. Batal ya? Kalau tidurnya berat batal. Apa skema berat? Berat tuh nggak sadar kiri kanan lagi. Kejadian apa? Yang kedua apa tuh? Ngeces gitu. Yang ketiga apa Pak? Terlepas barang dari tangan gitu ya. Nah, itu. Nah, itu. Tidak harus ya? Tidak harus. Kalau cuma ngelenyap tidak harus. Tadi Bapak nggak batal berarti tadi. Ya. Silakan Pak. Yang kedua itu ada yang bilang kalau kita udah hadas besar, iya, mandi besar, mandi hadas, tidak perlu wudu lagi. tidak perlu wudu lagi. Bukan ada yang bilang, itu perkataan Nabi, la yatawaddo ba'dal ghusl. Tidak ada wudu setelah mandi. Ya. Besar mana cakupannya wudu dengan mandi? Mandi. Gitu kan? Bahkan gerakan wudu ya semuanya ada di mandi. Ya kan? Bersih. Hanya saja kalau ketika mandinya tidak diniatkan untuk wudu juga, kata Syekh Fauzan. Yang kedua, mandinya di tengah-tengahnya kentut, ya, kencing, ya, suka kencing kan di tengah-tengah mandi kan? Itu mah wudu lagi. Dan mandi itu, ini bocoran ya, nanti pertemuan berikutnya dengan mandi ya. Mandi itu awalnya berwudu dulu ya Pak, berwudu dulu. Jadi wudu itu sebelum mandi, bukan sudah mandi. Tapi kalau ketika mandi
pipis atau kentut, maka batal. Tinggal wudunya aja diulang. Kalau mandinya nggak perlu diulang, nggak batal mandinya. Begitu ya? Ya, silakan Pak. Kalau lagi wudu ada yang nanya, kita jawab. Boleh, secara ada saja, adat istiadat. Tapi kalau sampai ngobrol batal. Ya, cuma sekedar menjawab ngomongin. Itu tolong tutupin, angkatin itu apa air, masakan gitu ya. Nggak batal itu, nggak batal. Tapi kalau sampai ngobrol, ya jadi gimana nih? Buka handphone juga, nah itu batal setelah ada. Ya, iya. Jadi kalau posisi salat berjamaah, Iya. makmumnya sholat satu itu posisinya di mana? Terus kalau dua di mana? Kalau tiga ke atas di mana? Ya ini bab manajemen bab sholat. Itu 3 pertemuan. Ya, saya biasa berikan buat pelatihan masjid. Kalau makmumnya 1 di sebelah kanan, sejajar. Kalau makmumnya 2, boleh dua-duanya mundur. Boleh kanan sama kiri, sejajar juga. Ada 2 ya. Kalau makmumnya 3 ke atas, maka di belakang. Begitu ya. Urutan begitu. Ya, silakan. Ada lagi? Kalau berdasarkan belum tahu start detailnya, apa namanya? Selama ini Punya itu sah apa tidak sah? jawabannya sah. Tidak diangkat pena karena tidak tahu, ya. Jadi kalau orang yang belum tahu nggak dihukumi apa-apa. Hanya kalau dia terus-terusan tidak tahu berdosa. Karena menuntut ilmu hukumnya apa? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tapi kalau tidak tahu terus dan nggak mau ke masjid, tapi pede wudunya begitu aja, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi ketidaktahuannya menyebabkan dia tetap sah ibadahnya. Ya, Allah alam. Tadi kan di hanya satu hidup Ya. Tapi sekarang karena di bak banyak, ambil lagi. Termasuk berlebihan. Cukup 1 gayung saja. Kalau mau nambah Itu aja ya. iya, di gayung ini. Nggak usah berkali-kali. Buat muka 1 gayung, buat tangan 1 gayung. Itu berlebihan. Jangan. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubadzir itu temannya syaitan. Jangan berlebihan. Saya punya tetangga lagi ngajarin bab wudu, dia bilang, "Ustadz ngirit-ngirit amat sih wudu teh. Kan Indonesia mah curah airnya banyak berlimpah." Iya, kalau dulu tuh di Mekah mah memang susah airnya. Akhirnya saya bilang, "Ya begitulah Rasulullah mengajarkan. Walaupun sedang banyak air tetap harus berhemat." Besoknya kejadian, Allahu Akbar ya. Rumahnya jet pumpnya mati seminggu, Pak. Masya Allah. Ya, jadi jangan main-main dengan sunnah Nabi untuk irit air ya. Jadi jangan mentang-mentang, air berlimpah. Iya, air berlimpah. Allah gampang-gampang, Pak. Pumpnya mati, jet pumpnya rusak. Gampang ya caranya Allah. Makanya tetap hemat air. Itu sunnah. Ya. Stop. Definisi air musta'mal itu gimana? Air musta'mal, air bekas beramal. Ya, kalau airnya ini hubungan dengan 2 kulah. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka terjadilah musta'mal. Ya, kalau lebih dari 2 kulah, maka tidak ada musta'mal. 2 kulah itu 2 kali 1 kali 2 meter kali 1 meter kali tingginya 80. Itu air musta'mal, air 2 kulah. Begitu. Tetapi seringkali masalah musta'mal ini dilebih-lebihkan. Jadi nggak boleh pakai air bekas beramal. Ya, tapi faktanya bekas wudhu orang lain nih, nggak boleh itu kita pakai lagi gitu. Itu musta'mal menurut mereka. Tapi faktanya para sahabat, Rasulullah berwudhu, ditadangin nggak bekasnya? Ditadangin nggak bekas air wudhunya? Ditadangin, lalu dipakai berwudhu oleh para sahabat. Ya, makanya musta'mal definisinya hanya yang tadi itu yang saya sebutkan di awal. Tidak berlebihan sampai ke sana. Juga termasuk Rasulullah pernah di janggutnya belum basah wudhu, dia ambil dari sisa yang lain. Itu musta'mal bukan? Musta'mal kan sebenarnya. Kan bekas beramal di tempat yang lain, diambil sama Rasulullah buat basahi janggut. Menunjukkan musta'mal hanya pada batas tadi. Ya, air 2 kulah yang terkena najis atau tidak najis. Kalau sudah 2 kulah maka dia tidak mencukupi. Tapi kalau airnya 2 kulah, najisnya 1 gayung, kena najis gak? Tetap kena najis. Paham ya? Airnya 2 kulah, najisnya seember. Ya, kena najis gak? Tetap kena najis. Kecuali airnya 1 kolam, airnya 1 sungai, najis 1 ember, nggak ada pengaruhnya. Paham ya? Ini juga pakai ukuran akal, begitu ya. Ya. Kalau wudhu di tempat yang ada toiletnya gitu? Tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan bismillahnya pun boleh, cuma dalam hati, tidak dikeraskan. Ya. Kalau di kampung saya kan Terakhir ya. masjidnya pakai kolam. Iya. Wudhunya kok? Kena naon saya? Kan airnya banyak, Pak. Kecuali kolamnya cuma seember.
Kolam tuh airnya besar kan? Bahkan dia ada aliran dari gunung ya Pak, lalu keluar lagi di bawah ya. Nah, saya juga begitu di kampung mah. Bahkan saya mah ibak didinya. Anak kecil teh ya, mandi di situ. Ibu-ibu pada teriak-teriak, mandi di situ, kita lagi mandi di sini ya. Masya Allah. Jadi kalau kolam boleh. Apalagi airnya mengalir. Yang patut diwaspadai, kalau kolam airnya begitu-begitu aja, nggak ada air datang, nggak ada yang keluar. Paham ya? Jadi airnya begitu aja. Jadi airnya coba mengandalkan dari hujan atau mata air. Nah, ini patut diwaspadai. Tapi kalau mengalir mah udah pasti dia berganti terus kan, suci terus airnya. Yang dari gunung nurunin, yang ini keluar, jadi jumlah kolamnya tetap segitu. Wallahu alam. Nanti kita diskusi lagi ya. Kalau kita ragu, Iya. ragu air segayung, tapi kita ragu nih nggak enak nih gitu. Itu was-was. Itu tinggalkan. Alladzi yuwaswisu fi, itu kerjaannya syaitan. Selalu begitu. Bikin kita was-was, kayaknya belum sempurna, kayaknya belum sempurna. Makanya sempurnanya ukurannya ilmu. Dengan cara apa? Belajar cara wudu yang benar. Kalau sudah benar caranya, maka tepis semua was-was syaitan. Ya, supaya kita bisa melawan mereka, gitu ya. Innahu lakum aduun. Kita cukupkan sampai sini ya. Sampai ketemu lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Bulan yang akan datang ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.